anak-anak Bapak semuanya, apa kabarnya? Bapak harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik anak-anak, untuk sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, hari ini pelajaran matematika ya. Tetap semangat, matematika mudah seperti yang dalam video Bapak jelaskan sebelumnya. Nah langsung saja, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kalau kemarin kita belajar tentang operasi hitungan pada penjumlahan dan pengurangan, maka hari ini kita akan lanjutkan ke perkalian. Seharusnya hari ini perkalian dan pembagian, tapi kita fokuskan perkalian aja supaya lebih mudah memahaminya. Untuk pembagiannya akan kita lanjutkan di next video ya. Nah, baik anak-anak, setelah ini Bapak akan memberikan kalian sebuah penjelasan lewat video. Nanti menggunakan mobil tuh, gambarnya menggunakan mobil supaya mempermudah kalian memahami. Jadi tolong ditonton, dipahami, didengarkan dengan seksama supaya mendapatkan pemahaman yang jelas tentang operasi hitung, bilangan positif dan negatif untuk perkalian. Nah, seperti itu aja ya Naya. Silahkan kalian tonton video berikut ini. Ya, baik. Jadi alat yang digunakan adalah mistar bilangan atau garis bilangan ya. Sama saja. Nah, di sini kalian bisa melihat itu garis bilangannya. Kita pakai mobil kata Bapak tadi ya. Nah, kemudian kesepakatan. Nah, kesepakatan ini peraturan artinya. Jika ada A dikali B nanti, maka yang dimaksud dengan A itu adalah gerakan mobil A kali setiap gerakan B satuan. Jadi itu nanti A itu adalah angka ya, angka yang menentukan mobilnya nanti berapa kali gerakannya. Kalau dia angkanya positif maka maju, kalau angkanya negatif maka mobilnya nanti mundur. Nah, sedangkan yang B itu adalah arah mobil. Arah mobilnya kalau angkanya positif akan ke kanan, kalau angkanya negatif maka arah mobilnya ke kiri. Nah, daripada bingung, kita nanti langsung aja contohnya seperti apa. Nah, contoh 1, 3 dikali 2. 3 dikali 2, cara pengerjaannya seperti apa? Kita mulai dari 2 dulu. Apa 2 tadi? 2 tadi kan yang B ya. Nah, yang di belakang itu maksudnya adalah arah mobil ke kanan. Karena angkanya positif. Sedangkan 3 adalah gerakan mobil maju 3 kali setiap gerakan 2 satuan. Nah, coba kita langsung ambil contohnya. Diingat ya, yang di depan itu gerakan mobil, sedangkan yang di belakang adalah arah mobil. Nah, arah mobilnya ke sebelah kanan, karena angkanya 2, 2-nya positif. Kalau positif ke kanan tadi kan. Arah mobilnya sudah ke kanan, sekarang gerak majunya 3 kali, karena di depannya angka 3 tuh kan. Kita maju 3, 2 langkah dulu. Nah, langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Nah, 2 langkah ya, 2 langkahnya 3 kali karena 3 dikali 2. Nah, seperti itu. Jadi 3 dikali 2 sama dengan poinnya di mana itu? Di angka 6. Ya, 3 dikali 2 sama dengan 6. Oke. Seperti itu nah ya, jangan bingung. Jadi kalian ingetin konsepnya. Nah, ini contoh yang kedua. 3 dikali dalam kurung minus 2. Nah, minus 2 itu maksudnya arahnya kan. Kalau angkanya ada minusnya, maka arahnya ke mana? Arah mobilnya ke kiri, karena ada minusnya tuh. Arahkan nanti mobilnya ke kiri. Sedangkan 3-nya itu, yang dimaksud dengan 3 adalah gerakan mobil maju 3 kali setiap gerakan 2 satuan. Gerakannya 2 satuan karena di belakangnya 2 ya, minus 2. Tapi 3 itu menyatakan gerakan mobil maju 3 kali. Nah, arahnya ke sebelah kiri karena minus 2. Kalau minus ke arah kiri arahnya. Kemudian maju 3 kali setiap 2 satuan. 2 satuan yang pertama, 2 satuan yang kedua, kemudian 2 satuan, 2 kali aja. Nah, 2 kali aja. Kemudian di sini yang ketiga. Nah, begitu nak ya. Hadap kiri, kemudian majunya 3 kali setiap 2 kali satuan. Jadi 3 dikali minus 2 adalah berapa tuh angkanya di mana? Minus 6.
Seperti itu. Nah, ini sudah mulai paham nih kayaknya. Sudah mulai paham. Untuk menambah pemahamannya lagi, kita coba di contoh yang ketiga. Lihat, perhatikan. Ada minus 3 dikali 2. Kita mulai yang di belakangnya dulu. 2-nya positif atau negatif? Ya, benar, positif. Kalau positif berarti arah mobilnya ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Nah, sekarang minus 3. Minus 3-nya ada angka minus tuh. Kalau minus berarti dia mundur, jangan maju lagi. Kalau ada minus dia mundur. Mundur 3 kali setiap gerak 2 satuan. Ingat, ada minus, mobilnya mundur, nggak maju lagi. Mundur 3 kali setiap gerakan 2 satuan. 2 satuan tuh dikarenakan dikali 2 ya. Nanti kalau misalkan dikali 3 ya 3 satuan. Oke, ini contohnya. Nah, mobilnya sudah ke arah kanan, tapi mobilnya nggak maju, dia mundur. Oke, perhatikan contohnya. Sudah ke arah kanan mobilnya, nyalakan starternya dulu, hidupkan. Terus dia mundur setiap gerakan 2 satuan. Nah, ini 2 satuan yang pertama. Oke, 2 satuan yang kedua. Yang terakhir, 2 satuan yang ketiga. Nah, seperti itu mundur mobilnya karena ada minusnya. Sekarang sudah di poin berapa tuh? Minus 6. Jadi, minus 3 dikali 2 sama dengan minus 6. Oke, diingatin konsepnya positif negatif, arah kanan atau kiri, maju atau mundur. Nah, itu sudah dijelaskan juga di pertemuan yang sebelumnya ya. Nah, ini contoh yang keempat, minus 3 dikali dalam kurung minus 2. Nah, dua-duanya minus nih. Perhatikan, kita mulai yang dari belakang dulu. Karena dia minus, ke kanan atau ke kiri? Ke kiri. Arah mobil ke kiri kan ada minusnya. Kemudian 3-nya itu minus juga. Maju atau mundur mobilnya? Minus. Mundur. Gerakan mobilnya mundur 3 kali setiap gerakan 2 satuan. Ingat konsepnya. Nah, ini mobilnya ke arah kiri udah karena minus 2. Kemudian dia mundur. Ingat, mundur karena ada minus 3. Mundur 3 kali. Nah, ini yang pertama, 2 satuan yang pertama, 2 satuan yang kedua, kemudian yang terakhir 2 satuan yang ketiga. Nah, mundur dan ke hadap kiri mobilnya. Jadi, gimana? Minus 3 dikali dalam kurung minus 2 sama dengan di mana? 6. Seperti itu. Ya nak ya. Harus diingatin konsep kanan kirinya itu ya. Sudah di video yang sebelumnya juga sudah dijelaskan. Nah, sekarang kita masuk gimana? Masuk ke kesimpulan ya. Ternyata 3 dikali 2 sama dengan 6. 3 dikali minus 2 sama dengan minus 6, ya kan? Kemudian minus 3 dikali 2 sama dengan minus 6. Dan minus 3 dikali minus 2 sama dengan 6. Nah, bisa kalian lihat tuh, ini soal-soal yang tadi. Maka simpulannya ialah, kita ambil kesimpulan seperti ini nah ya. Nah, kita lihat di bagian itu, perhatikan. Ini akan mempermudah kalian. Jadi bisa kalian foto atau kalian screenshot ini. Nah, supaya bisa mempelajari di rumah ya. Kalau ada bilangan yang positif bertemu dengan yang positif tuh yang nomor 1 tuh. Kan sama-sama positif tuh, 3 dikali 2 nggak ada negatifnya. Jika positif bertemu dengan positif, maka hasil bilangannya pasti positif. Kemudian kalau angka yang pertamanya positif bertemu dengan yang negatif, nah maksudnya angka positif dikali angka yang negatif, maka hasilnya negatif. Kemudian di nomor 3, jika angkanya negatif dikali dengan angka yang positif, nah tuh lihat contoh nomor 3, maka hasilnya pasti negatif. Dan yang terakhir, jika angka negatif dikalikan dengan angka yang negatif, maka hasilnya juga apa tuh? Lihat contohnya, negatif atau positif? Positif. Negatif dan negatif hasilnya positif.
Nah, baik anak-anak, itu tadi materi kita pada hari ini. Harapannya setelah kalian menonton video ini, kalian mendapatkan pemahaman yang jelas tentang operasi hitung bilangan positif dan negatif pada perkalian ya. Nah, untuk mengevaluasi pemahaman kalian terhadap materi kita pada kali ini, Bapak akan memberikan soalnya mudah aja, 5 saja. Silahkan kalian cek pada grup kelas kalian masing-masing. Baik anak-anak, terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi di video ini. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.